أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وخفض الأرض وقدر فيها أقواتها لنفع العباد وثبتها بنصب الرواسي والأوتاد والصلاة والسلام على أفصح الفصحاء وسيد البلغاء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh dari tashbih, majaz, dan kinayah yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, insyaAllah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Al-Musyabbah dalam ayat ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Jadi Al-Musyabbah dalam ayat ini adalah kehidupan dunia dan segala perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya. Sedangkan Al-Musyabbah bihi dalam ayat ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Ya, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian adatut tashbihnya adalah kamasali. Kemudian wajah syabah dalam ayat ini yang pertama adalah keduanya sama-sama membuat takjub manusia. Sebagaimana tanaman yang membuat takjub para petani, begitu pula lah dunia yang membuat takjub manusia. Dan wajah syabah yang jelas adalah firman Allah Tabaraka Ta'ala, summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Dan bahwasannya dunia dan tanaman mereka sama-sama akan kering dan akan hancur. Maka apabila kita tinjau berdasarkan ada atau tidak adanya adat tashbih, maka ini masuk ke dalam tashbih mursal karena adanya adat tashbih. Ditinjau dari ada atau tidak adanya wajah syabah, maka ini disebut dengan tashbih mufassal karena adanya wajah syabah. Selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' Wallahu dzul fadlil azim. Al-Musyabbah dalam ayat ini adalah kata jannah dan Al-Musyabbah bihi adalah kata as-sama' wal ard. Adatut tashbihnya adalah huruf kaf,
Sedangkan wajah syabahnya adalah kata ardun, luas. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpamakan luasnya surga sebagaimana luasnya langit dan bumi di dalam ayat ini. Apabila ditinjau berdasarkan ada atau tidak adanya ada tashbih dalam ayat ini, maka ayat ini termasuk ke dalam tashbih mursal karena adanya ada tashbih. Sedangkan apabila ditinjau dari ada atau tidak adanya wajah syabah, maka ayat ini termasuk ke dalam tashbih mufassal karena adanya wajah syabah dalam ayat ini. Selanjutnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Al-musyabbah dalam ayat ini adalah dhamir hu atau kembali kepada kata amal. Sedangkan al-musyabbah bihinya adalah kalimat haba'an mansura, yaitu debu yang berterbangan. Adatut tashbihnya tidak ada, wajhus syabah juga tidak disebutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan amal perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah dan orang-orang yang tidak ittiba' kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaikan debu yang berterbangan. Sebagaimana tidak bergunanya debu yang berterbangan, begitu pula lah tidak bergunanya amal mereka pada hari kiamat. Dikarenakan tidak adanya atau tidak disebutkannya adatut tashbih dan wajhus syabah dalam ayat ini, maka ayat ini tergolong jenis tashbih baligh atau tashbih muakkad mujmal. Selanjutnya, majaz yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat ke-93. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Baiklah, fokus pada ayat ini adalah pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul dengan tangannya. Maksud dari ayat ini adalah akibat dari malaikat yang memukul dengan tangannya tersebut, yaitu mengakibatkan siksaan dan juga mengakibatkan keluarnya roh dari jasad orang zalim tersebut. Sehingga dapat kita pahami bahwasannya alaqah dan qarinah dari majaz ini adalah as-sababiyah, karena yang disebutkan adalah sebab, namun yang dimaksudkan adalah akibatnya. Contoh majaz selanjutnya adalah pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat Yunus ayat ke-13. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini,
walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu, dan sungguh telah kami binasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Majas dalam ayat ini adalah kata al-qurun, yang dimaknai di sini sebagai umat-umat. Namun ini bukanlah makna aslinya. Makna aslinya adalah al-qurun adalah masa atau zaman atau abad. Sehingga yang dimaksud al-qurun di sini bukanlah zamannya, namun siapa yang hidup atau apa yang ada pada zaman tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan alaqah dan qarinah dari majas ini adalah az-zamaniyah, yaitu menyebutkan zamannya atau masanya, namun yang dimaksud adalah siapa yang hidup atau apa yang ada pada masa tersebut. Selanjutnya, contoh kinayah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Kinayah dalam ayat ini adalah pada kalimat fi qulubihim marad. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Makna marad dalam ayat ini adalah nifaq, yaitu kemunafikan. Jadi maksud dari kalimat ini adalah di dalam hati mereka memiliki sifat kemunafikan. Jadi jenis kinayah dalam ayat ini adalah kinayah an siffah, karena maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fi qulubihim marad adalah mengatakan sifat orang-orang yang menampakkan keimanan mereka namun menyembunyikan kekafirannya sebagai orang yang memiliki sifat munafik. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata marad? Karena penyakit itu merusak badan, sedangkan kemunafikan itu merusak hati. Jadi maksud kata marad di sini adalah kemunafikan. Allah Ta'ala a'lam. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.